Halo, selamat bertemu lagi teman-temanku semua. Semoga Anda sehat jasmani dan rohani. Pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai nameplate pada motor listrik. Nameplate pada motor listrik. Oke, nanti dalam pembahasan ini kita akan membahas yaitu ada 4 tahap. Yaitu yang pertama pengertian nameplate. Yang kedua, tujuan nameplate. Yang ketiga adalah membaca nameplate. Yang keempat, arti simbol pada nameplate. Yang kelima, ada penutup. Itulah pembahasan-pembahasan kita dan alur dari pembahasan kita untuk hari ini. Oke, kita mulai dengan yang pertama. Pengertian nameplate adalah sebuah papan nama yang berisi spesifikasi motor seperti jenis motornya, daya listriknya, arus, kutub, dan lain-lain. Ini coba kita lihat di sini ada contoh daripada nameplate, ya. Ini contoh daripada nameplate. Ini motornya, ya. Jadi nameplate ini adalah sebuah papan nama yang berisi spesifikasi motor seperti jenis motornya, daya listriknya, arus, dan kutub, dan lain-lain. Itulah yang dikatakan nameplate. Yang berikutnya, apa tujuan daripada nameplate dibuat? Ya, apa tujuan daripada nameplate ini dibuat? Adalah nameplate pada motor pada setiap produksi motor listrik adalah tujuannya adalah untuk menjelaskan kepada konsumen spesifikasi motor, ya, untuk menjelaskan kepada konsumen spesifikasi motor. Ini spesifikasinya ya. Atau kalau sama orang dikatakan KTP-nya lah. Ya, itulah tujuan daripada nameplate. Terusnya kita membaca ya, membaca. Nomor satu di sini adalah penunjukannya adalah ke sini. Ya, penunjukannya adalah sampai ke sini. Nomor dua ini nanti adalah penunjukannya ke sini. Nomor tiga penunjukannya ini ke sini. Ya, nomor empat ini penunjukannya adalah ke sini. Nomor 5 penunjukannya kepada ini semua ini, yang dua ini. Penunjukannya. Nomor 6 yang ini adalah penunjukannya kepada ini. Ya. Nomor 7 penunjukannya ke sini. Nomor 8 penunjukannya ke sini. Nomor 9 penunjukannya ke sini. Nomor 10 adalah penunjukannya ke sini. Nomor 11 penunjukannya adalah ke sini. Ya. Sini. Nomor 12 adalah penunjukannya di sini. Jadi itulah yang perlu kita baca, yang perlu kita ketahui di dalam nameplate motor, ya, di dalam nameplate motor. Ini sudah sengaja saya nomor-nomorin. Nanti kita artikan masing-masing daripada uh, kode-kode ini ya, kita artikan. Misalnya, nih, yang nomor satu ini adalah menunjukkan pasa atau jumlah pasa, ya, pasa atau jumlah pasa. Nomor duanya, nomor dua menunjukkan frekuensi. Ini frekuensinya ini, 50 Hz. Ya. Nomor tiga adalah daya. Jadi daya motor itu adalah antara 1,5 kilowatt. Ya, kilowatt. Itu dayanya. Yang nomor empatnya ini adalah menunjukkan tenaga tegangan kerja, yaitu berapa volt. Ya, tegangan kerjanya adalah 220 sampai 240 volt. Nomor 5 Nomor 5 ini menunjukkan arus, ya, menunjukkan arus maksimal ini, ya, ini arus maksimal. Ini yang ditunjukkan arusnya. Nomor 6-nya ini adalah power factor atau cosinus P-nya atau faktor kerja, ya.
faktor kerjanya, kosinus pi-nya. Kalau di Indonesia adalah 50 Hz. Ya, lebih besar. Ini maksimalnya itu adalah 1. Ya, mendekati 1. Ini mendekati 1 ya. Oke, nomor 7. Nomor 7-nya ini adalah efisiensi. Ya, efisiensinya. Nomor 8-nya ya, putaran motor per menit. Ya, putaran motor per menit atau RPM. Ya, putaran motor per menit atau RPM. Nomor 9-nya ini adalah kelas isolasinya. Ya, ini kelas isolasi. Isolasi yang ada di dalam motor ini. Ya, isolasinya. Nomor 10 ini adalah bearing. Ini adalah kode bearing. Bearing atau lahar. Ya, bearing atau lahar. Nomor 11 ya, tanda standar Eropa. Ya, ini nomor 11 ini adalah tanda standar Eropa. Berarti motor ini mempunyai lisensi dari Eropa. Misalnya ini Hungaria, ya. Dari Hungaria itu termasuk Eropa. Ya, ini adalah tanda standar daripada Eropa. Yang 12, ya, efisiensi standar Eropa. Jadi ini hampir sama dengan CE ya. Hampir sama dengan CE. Ini adalah efisiensi. Apakah dia itu boros atau tidak? Itu yang ditunjukkan kepada nomor 12. Oke, selanjutnya. Selanjutnya kita akan menjelaskan arti-arti simbol tadi. Nomor 1 tadi adalah fasa. Jadi simbol angka 3 dan gelombang sinus sebagaimana tertera pada gambar template motor di atas adalah menandakan bahwa motor tersebut merupakan motor 3 fasa. Maka instalasinya pun harus memiliki sumber 3 fasa. Standar untuk penamaan ini biasanya antara 1 fasa dan 3 fasa berdasarkan jenis motornya. Pada nomor 2 tadi, frekuensi. Frekuensi itu adalah merupakan frekuensi yang harus diterima motor agar motor berputar dengan jumlah putaran sesuai dengan template-nya. Ya. Jadi kalau ditulis di sini adalah 50 Hz, berarti frekuensinya itu adalah hanya harus 50 Hz. Yang nomor 3, daya. Daya ini adalah menunjukkan besarnya output daya motor dalam satuan kilowatt. Pada motor lain terdapat satuan misalnya HP atau horsepower. Jika Anda menemukan satuan dalam HP, Anda tidak perlu bingung. Silakan konversikan aja satu HP tersebut ke dalam watt. Di mana konversinya adalah 1 HP sama dengan 746 watt. Nameplate motor di atas menunjukkan besarnya outputnya ya 101,5 kilowatt. Ya, 1,5 kilowatt. Maka kalau dikonversikan yaitu berdasarkan template-nya di atas adalah 1,5 dikali 1000 bagi 22 sama dengan 1,8 kilowatt. Ya, 1,8 kilowatt. Jadi kalau 1 HB itu 1,8 kilowatt. Oke, kita teruskan. Tegangan kerja, nomor 4 tadi tegangan kerja. Tegangan kerja dilambangkan dengan simbol U. Atau pada template lain sudah dilambangkan dalam simbol V. Nilai tegangan pada template menunjukkan tegangan kerja motor untuk bisa beroperasi normal. Ya, misalnya 220, 380, atau 220 dengan 240. Jadi itu tegangan normal agar bisa motor itu bekerja dengan normal. Itu nomor 4. Yang nomor 5, arus. Menunjukkan besarnya arus nominal saat motor bekerja pada beban penuh. Jadi ini menunjukkan besar arus nominalnya di saat motor bekerja dengan beban penuh. Ya, ini arusnya. Nomor 6, power factor atau cosinus P. Power factor atau cosinus P yang tertulis pada template merupakan power factor yang dapat pada tes motor pada beban penuh. Ya, ini pada beban penuh ya. Besarnya power factor akan merubah sesuai dengan beberapa persen motor tersebut memikul beban. Semakin tinggi persen beban yang dipikul oleh motor, maka semakin tinggi pula persen beban
power factor yang dihasilkan. Ya, itu adalah power factor. Nomor 7 adalah efisiensi. Ini menunjukkan nilai pembanding antara daya output terhadap daya input. Ya, jadi efisiensinya daya input dengan daya output. Dinyatakan dalam persen. Secara tidak langsung, efisiensi menunjukkan besarnya rugi-rugi motor yang tidak bisa dikonversikan dalam bentuk energi mekanik. Jadi ini kerugian-kerugian motor yang hilang. Ya. Oke, nomor 8. Ya, putaran per menit atau RPM. Ini menunjukkan jumlah putaran motor per menit pada saat motor bekerja normal. Ya, jadi ini putaran motor saat motor bekerja normal. Putaran motor dapat kita hitung dengan N putaran sama dengan 120 kali F frekuensi kali pasang kutub. Ya, itu yang nomor 8. Nomor 9, kelas isolasi ya, kelas isolasi. Ini menunjukkan kelas klasifikasi standar toleransi pada thermal dari isolasi bilitan motor ya. Jadi ini kelas isolasi pada kumparan motornya. Oke, nomor 10. Ada tulisan DE 6 sekian sekian. Ini artinya bearing atau tipe bearing atau lahar ya, tipe lahar yang dipakai oleh motor tersebut. Nomor 11, CE. Ada simbol CE. Ya. CE adalah singkatan dari Compermit European atau bahasa Prancis. Atau Compermit Eropa atau bahasa Prancis ya. Yang berarti kesesuaian Eropa atau produk-produk sesudah memenuhi kualifikasi keamanan dari Eropa. Jadi sebuah produk itu uh, boleh dimasuk ke Eropa kalau sudah menggunakan tanda CE. Ya, itu merupakan uh, konsekuensi daripada produksi yang ada di Eropa. Nomor 12 atau nomor terakhir. Ini adalah motor listrik ICE dibagi menjadi beberapa kelas. Misalnya kelas EVV1, EVV2 dan EVV3. EVV1 dan EVV2 adalah motor listrik yang paling efisien, paling sedikit memboroskan tenaga. Sedangkan EP3 adalah sudah termasuk digolongkan di dalam lingkungan Eropa sebagai boros. Ya, dikatakan boros. Tetapi EV1 dan EVV2 itu dikatakan irit dibandingkan dengan EVV1. Jadi demikianlah yang bisa saya jelaskan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang menyimak penjelasan ini. Mohon dibantu like, subscribe, dan bagikan kepada teman. Terima kasih dari saya, Wilman Channel.